jauh sana ada dari Jemaah Gayo yang merantau ke Banda, nyari kerja, kuliah dan sebagainya, yang pada suatu saat berhasil di sana di tempat perantauan, pada suatu saat akan pulang ke tanahnya Gayo. Begitupun dengan kehidupan kita. Kapanpun, siapapun, dimanapun, pada suatu saat kita akan menghadap, akan pulang. Bu, senang nggak pulang? Biasanya anak-anak SD kalau udah jam 12, ibu bilang, guru-guru, nak, karena hari ini udah rapat, guru-guru semua rapat, kita semua udah dibolehi pulang. Apa jawab anak-anak sekolah? Hori, nggak bisa pulang. Ibu suka pulang? Siapapun tak mau karena belum siap, itu alasannya. Tapi yang perlu kita tahu, kematian itu tidak menentu waktunya. Boleh jadi hari ini, boleh jadi nanti, atau habis pulang ini. Siapa sangka malaikat maut pun tak ketuk pintu, langsung masuk ke dalam dari awal. Bu, siap? Sudah siap? Umat Nabi Muhammad, sebagaimana umur Nabi Muhammad 63, rata-rata umat Nabi Muhammad mempunyai umur 63. Makanya bagi siapa saja yang umur 62, saya nggak berani mau kata apa. Siapapun kita, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, kematian pasti datang. Dan mati itu tidak menurutkan nama abjad. Jadi Pak Tengku manggil saya Abdul, berarti saya A duluan. Saya sih terserah, mau ibu-ibu bapak-bapak duluan, saya belakangan, alhamdulillah. Ataupun sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu bapak-bapak duluan. Saya sih terima aja. Hadirin, hidup ini bagikan perantau. Sebagaimana perantau pada suatu saat akan kembali ke tanah air, begitupun hidup kita. Namun apa yang kita carikan dalam kehidupan ini? Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Jawabannya, siapapun kita, dimanapun kita berada, bahkan orang gila sekalipun, apa jawabannya? Cita-cita kehidupan adalah kebahagiaan. Baik itu bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di negeri akhirat. Bagaimana untuk mencari kebahagiaan di dunia? Bagaimana cara mencari kebahagiaan di akhirat? Apa kita cukup dengan harta yang berlimpah? Berapa banyak orang yang punya harta berlimpah, semuanya ada, tapi kebahagiaannya kurang. Berapa banyak orang yang jabatannya tinggi, kebahagiaannya kurang. Kita pikir dia jalan kemana aja pakai mobil. Ibu-ibu yang pakai jilbab duduk di belakang sambil baca koran, kita lewat di depan kita, ya Allah, bahagia kali itu ibu. Kita pikir. Tapi mana tahu, kalau ibu itu baca koran di belakang sopir, baca koran, tapi dia lagi mikirin asuransi mobilnya tinggal 30 bulan lagi. Kalau kita yang nggak punya mobil, padahal lebih gaya kita, kemanapun mau pergi, mau ke Takengon pakai mobil, mau ke Medan pakai mobil, mau ke Banda pakai mobil. Mobilnya ganti-ganti, sopirnya juga ganti. Kalau ibu itu aja. Kita udah berapa mobil? Ke Takengon pakai L300, ke Banda pakai Simpati Star. Berapa harganya? Berapa banyak orang yang banyak hartanya namun kebahagiaan sulit dia dapatkan? Kenapa? Dia salah dalam memikirkan kebahagiaan. Bahagia itu, Bu, Pak,
bukan dari materinya, bukan dari harta, bukan dari jabatan, apalagi segala-galanya, tapi bahagia itu yang rasakan hati kita. Hati yang rasakan. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan? Mudah. Hidup, pergunakan hidup untuk kebaikan. Lakukan segala amal. Hidup sesuai dengan aturan. Berakhlakul karimah salah satu jalan, salah satu modal menuju kebahagiaan. Baik itu bahagia di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di negeri akhirat. Yang jadi pertanyaan, kepada siapa kita harus berakhlak? Pertama kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, percaya kepada Allah, dan tidak bela mati-matian demi Allah. Maaf, saya nggak katain orang sini, orang sono, orang sini enggak. Maksudnya nggak beda. Orang sono, kebanyakan orang sudah kurang iman, udah kena penyakit, Bu. Udah kena penyakit. Apa aja penyakitnya? Kubis, kurap, kutil. Sumbernya cuma satu, kuman. Kudis, kurang disiplin. Berapa banyak orang sekarang disiplin, ya gitu-gitu aja lah. Hidup bebas, sebebas-bebasnya lah. Kalau di bintang saya maaf, banyak sawah di situ, banyak orang yang bebas. Mana yang Pak Tati? Takut kepada atasan, tidak takut kepada Tuhan. Berapa banyak korupsi merajalela, pencurian di mana-mana, maksiat, ya gitulah. Kenapa? Takut atasan, tak takut kepada Tuhan. Sama seperti anak muda tengah malam jalan sampai ke simpang 4, simpang 3, lampu merah, dirobos terus, disentuh polisi, minggir. Iya Pak. Ada SIM? Ada Pak. STNK? Punya Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu jalan terus? Saya tidak tahu, ada Bapak. Simpel, kayak nggak ada salahnya aja tuh bocah. Itulah kita, kurang disiplin dalam hidup. Yang kedua, kurang rapi. KTP Islam, dari nenek moyang sudah Islam, tapi maaf zakat, maaf pakainya sudah di luar Islam. Budayanya ditinggalin. Budaya apa? Budaya Islam. Yang diambil budaya siapa? Budaya orang Amerika. Lagu-lagu ini maaf, lagu-lagu Islami ditinggalin. Kolot, yang racun, iwak peye, tak tuntung. Budaya siapa? Punya orang. Siapa yang ambil? Kita. Apalagi sekarang kita alhamdulillah di sini masih ada tahlilan sama dia wirid. Bahkan saya baru kali ini merasakan wirid di sini. Beda sama di sana. Apa bedanya semangat orang sini? Kalau di sana ada baca bertandi, itu namanya. Kalau wirid, kalau tahlilan, a'udzubillah. Astagfirullah. Itu jamaahnya sambil diwirid, sambil pecah-pecah kita tegar, sambil wirid lagi pukul nyamuk, sambil wirid lagi ngitung cicak ada berapa di atas. Itu kebiasaan orang sono, di sini enggak. Maaf. Ini budaya yang perlu kita
Walaupun ada orang yang mengatakan itu bid'ah, tidak boleh. Hello. Ada orang yang bidahin. Kenal bu? Ya, tapi pun nggak kenal sini. Ada orang ini bid'ah, ini enggak. Ini syirik, kafir. Dikit-dikit maulid bid'ah, ada kan? Ada. Nggak usah percaya itu belatung-belatung entah dari mana tuh. Mereka kenapa bilang bid'ah ini bid'ah itu bid'ah? Karena tak dapat bagian. Kalau dapat bagian, dia yang anti bid'ah. Di mana berapa banyak yang anti bid'ah, yang bilang maulid bid'ah, tapi kalau diundang dia suruh makan, dia duluan. Justru dia nggak mau. Kenapa? Bid'ah Nabi tak lakukan. Kalau alasan Nabi tak melakukan, semuanya nggak Nabi lakukan. Makan pakai sendok Nabi buat. Kita makan sekarang kayak mana? Pakai piring, pakai sendok. Nabi aja. Giara. Kita sholatnya di munasah Nabi lakukan. Sekarang dibilang maulid bid'ah karena Nabi tak buat. Sungguh banyak sekarang orang buat yang Nabi tak buat. Kenapa nggak bid'ah? Ada bagian jatahnya. Pergi haji pakai pesawat, Nabi dulu apa? Pakai unta. Kalau anti bid'ah, orang itu yang bilang bid'ah tuh jangan suruh pergi haji pakai pesawat, suruh beli unta. Suruh pergi lewat jagung, dan cepat sampai. Itu sekarang ancaman Tuhan. Kalau masuk ke sini, usah diladeni. Itu orang maju apa? Awak sudah putih itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lestarikan budaya kita yang mana? Budaya Islam. Buang jauh-jauh budaya yang tidak layak untuk kita pakai. Insya Allah dikit demi sedikit lama-lama jadi bukti. Maksudnya apa? Pelan-pelan nanti akan berubah menjadi gayo memang is the best. Itu kurang rapi. Pertama kudis, yang kedua kurang, yang ketiga kutir, kurang teliti. Kita asal ajaran masuk entah yang baru, ada aja yang ikut masuk anggota-anggota ajaran-ajaran baru. Penasaran. Kita gini kan kayak masyarakat mal, ada mal berdiri langsung kita pilih masuk ke dalam, belanja kagak, tengok-tengok doang. Itu kan masyarakat mal, kurang teliti. Bu, emas itu kuning. Apa semua yang kuning itu emas? Dikali banyak. Ular itu bersisik. Apakah semua yang bersisik itu ular? Ikan juga bersisik, tenggiling juga bersisik. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Teliti. Ini ada cerita humor, mau dengar? Tapi ada maknanya juga. Ada dulu wartawan, kerumunan orang udah nonton di jalan raya. Wartawan itu penasaran, dia bawa kamera, dia syuting sana, di kamera ini video ini. Tapi nggak bisa masuk karena terdesak sama orang. Dia suruh sama orang, minggir. Ditanya sama orang, kamu siapa? Saya bapaknya korban. Pas ditengok, monyet yang ketabrak. Makan tuh bapaknya korban, bapak monyet. Kenapa? Kurang teliti. 3 penyakit: kudis, kurap, kutil. Sumbernya cuma satu, umat. Yang perlu kita persiapkan adalah iman. Iman bagi kita, iman bagi anak kita, dan generasi kita selanjutnya. Tanamkan ilmu